Haleluya, sebuah sukacita kita dapat berjumpa lagi di hari ini. Hari yang diberkati Tuhan, katakan amin. Judul khotbah saya saat ini adalah Tuhan, saya stres. Apakah ada di antaramu yang mau bilang sama Tuhan, oh, saudara juga stres? Tidak ada seorang pun di planet ini yang bisa bebas dari stres ya. Kenapa? Karena memang setiap hari ada faktor-faktor yang membuat kita bisa stres. Bisa dari dalam diri seseorang oleh karena ada kebutuhan, keinginan, harapan-harapan yang belum terpenuhi, doa yang belum dijawab, mimpi-mimpi yang belum terwujudkan. Bisa membuat seseorang mengalami stres. Berbagai perubahan yang terjadi di sekitar kita, di luar kontrol kita, bencana alam, berbagai sakit penyakit seperti pandemi COVID-19. Berbagai kegoncangan yang terjadi, tuntutan-tuntutan kehidupan ini. Berbagai masalah silih berganti dalam kehidupan ini. Ya, menyebabkan orang itu stres. Ya, berat ringannya stres itu sebetulnya bukan karena faktor masalah atau penyebabnya, tetapi respon kita. Saya ulangi, respon kita. Nah, saya akan bicara mengenai respon kita ya. Bagaimana kita ini mengatasi stres secara efektif. Saya percaya bahwa Tuhan mau kita mengalami realitas surgawi. Katakan amin. Realitas surgawi yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, ya kan? Bukan nanti. Kalau di surga udah gak ada masalah, sudah gak ada kegoncangan, gak ada sakit penyakit, lalu di situ kita bisa bersukacita. Oh ya, itu pasti. Tapi saudaraku, Tuhan mau di saat ini ketika kita sedang menghadapi berbagai keadaan yang sukar dan sulit, tengah perubahan dan kegoncangan yang sedang dialami di sekitar kita, kita bisa hidup bahagia, bisa bersukacita, bisa penuh dengan ketenangan, damai sejahtera. Itulah realitas surgawi. Berapa banyak saudara yang rindu mengalami itu? Katakan, saya rindu mengalami. Ya, bukan nanti di surga baru saya happy, saya bahagia, saya joyful, saya penuh dengan sukacita. Ya, saya peaceful, penuh dengan damai. Tapi sekarang ini saya mau mengalami realitas surgawi itu dalam hidupku. Untuk itu kita perlu tahu bagaimana caranya kita mengatasi atau mengelola stres. Saya berikan kepada saudara sebuah formula yang saya sebut faith. Faith ya, F-A-E-I-T-H, faith. Kita mulai dari F-nya, yaitu fellowship. Fellowship atau persekutuan. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan dari persekutuan dalam perjanjian baru adalah koinonia. Koinonia itu yang berarti kemitraan, berbagi, samaan atau persekutuan. Nah, inti dari kemitraan adalah kesepakatan atau kesatuan tujuan. Nah, saudara, pertama-tama kita mesti membangun fellowship dengan Tuhan. Ini kunci paling penting, saudaraku, formula paling manjur untuk mengatasi stres dalam hidup kita, khususnya stres berat ya. Kita dapat mengatasi itu dengan hubungan intim kita dengan Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur 73, Asaf itu mengungkapkan stresnya kepada Tuhan. Ya, semacam complaining juga ya. Complaining atau apa ya, persungutan dia sama Tuhan sebetulnya. Tapi dia bersungut sama Tuhan itu karena dia sudah stres. Dan dia mengalami pemulihan terjadi ketika dia fellowship dengan Tuhan. Saya ajak saudara
Buka Alkitab saudara di dalam Mazmur 73 ya. Mazmur 73 nanti saudara baca secara lengkap Mazmur 73. Saya ajak saudara kita membaca di ayatnya yang ayatnya yang ke-17 ya, dikatakan begini. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur dan seterusnya. Nah, saudaraku yang kekasih, Asaf mengalami pemulihan. Dia bisa mengatasi stresnya dengan baik ketika saudara dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ketika dia mulai berjumpa dengan Allah, di hadirat Allah, dia berfellowship dengan Tuhan yang saya sering sebut dengan ginosko, yaitu membangun keintiman dengan Tuhan. Dan pada saat dia membangun keintiman dengan Tuhan, maka saudara perspektifnya berubah, cara pandangnya berubah. Dan ketika cara pandangnya berubah, sikapnya berubah, saudaraku ya kan. Nah, jadi ini penting sekali saudaraku, yang membuat seseorang itu cepat stres, terus-terusan stres, mudah stres, oleh karena cara pandangnya yang salah. Ketika kita memandang persoalan kehidupan ini sebagai sebuah peluang, krisis sebagai sebuah kesempatan, maka attitude kita saudaraku akan berbeda, ya kan? Sikap kita berbeda. Kita akan lebih optimis, lebih bersemangat. Karena kita tahu bahwa di balik krisis ini selalu ada kesempatan, selalu ada peluang. Ya, perspektif ini penting sekali saudaraku, ya. Dan kita bisa dapatkan perspektif kalau kita, ya perspektifnya Tuhan, kalau kita ini bersekutu, berfellowship dengan Tuhan. Jadi kalau saudara lagi menghadapi masalah apapun yang membuat tekanan dalam hidupmu sehingga engkau hilang damai sejahtera, ketakutan, penuh kecemasan dan seterusnya, carilah Tuhan, fellowship sama Tuhan, jumpai Tuhan terlebih dahulu. Maka engkau akan dapatkan solusinya, jalan keluar. Yang pertama adalah perspektifmu, cara pandangmu diubah sama Tuhan. Karena engkau ada pada posisinya Tuhan, engkau dapat melihat bagaimana Tuhan memandang, Tuhan melihat persoalan saudara. Iya kan? Ketika kita dalam sudut pandangnya Tuhan, maka kita dapat melihat bahwa tadinya kalau di posisi kita, pada waktu kita melihat sebuah masalah, mungkin itu seperti raksasa, gunung yang tinggi, besar sekali. Tapi ketika kita naik pada posisinya Tuhan, semakin tinggi, ada pada posisinya Tuhan, kita ada pada sudut pandangnya Tuhan, maka kemudian yang kita lihat masalah pergumulan hidup kita, tantangan hidup kita yang berat, yang besar, ternyata saudara dari sudut pandang Tuhan jadi kecil sekali, terasa ringan sekali. Kenapa? Karena ketika kita berfellowship sama Tuhan, bukan saja perspektif kita diubahkan, kita dapat kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Ya itulah sebabnya kalau lagi ngadapin masalah, larinya sama Tuhan, jangan sama dukun, ya, jangan sama teman-teman orang fasik. Ya, bisa jadi mereka bukan memberi jalan keluar, memberi solusi, nambah beban, nambah masalah, ya kasih arahan, tuntunan, nasihat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mazmur 1 bilang kesukaannya ialah merenungkan firman, bukan dengar kata orang fasik, nasihat orang fasik, bukan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Merenungkan firman Tuhan. Nah ini cara berfellowship dengan Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ya maka akan ada kekuatan yang baru, akan ada nasihat-nasihat ilahi, akan ada perspektif yang baru, cara pandang yang baru.
Dan ini membuat kita bisa mengatasi stres dengan cara yang efektif. Bye-bye stres gitu ya. Ya, stresnya akan pergi ya dari hidup kita. Oke. Nah, tapi juga fellowship juga dengan yang kedua, ini penting saudara, fellowship dengan saudara seiman. Dicatat di dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali atau kesudahan dunia ini, kita mesti lebih rajin dalam persekutuan orang percaya. Karena fellowship dengan orang percaya itu satu obat yang manjur ya bagi stres. Orang banyak stres itu kan kesepian, gak ada teman ngobrol, gak ada teman curhatan gitu kan, sendiri. Jadi loneliness ini ya menjadi penyebab orang tuh stres. Ya, adanya pembatasan sosial atau menjaga interaksi sosial dibatasi oleh karena isu COVID-19 ini. Banyak orang semakin kesepian, bosen, jenuh, dan ya tidak sedikit yang juga bunuh diri. Penting sekali kita punya komunitas yang sehat. Komunitas orang-orang bahagia, komunitas di mana kita bisa cerita, berbagi, dan kita akan dapat inputan, masukan-masukan yang menyemangati kita, yang memberikan energi buat kita, ya kan, bukan melemahkan kita, bukan meletihkan kita, melelahkan kita, tapi membuat kita lebih kuat dan punya motivasi untuk maju, ya terus berjuang, bertahan dalam hidup ini, sabar, tekun. Ya oleh karena inputan positif dari orang-orang di sekitar kita, dari komunitas kita ya, komunitas orang percaya. Itulah sebabnya saudara, saya terus mendorong saudara aktif di dalam Kersel. Yang belum menjadi bagian dari salah satu anggota Kersel, yuk gabung di dalam salah satu Kersel, menjadi bagian, jadi anggota aktif di sana, dimuridkan, dan kemudian saudara juga memuridkan orang lain. Saudara juga bangun komunitas pemuritan yang lain atau Kersel yang lain. Ini cara efektif. Saudara bisa mengatasi stres. Saudara bisa mengalami realitas surgawi penuh dengan damai sejahtera, shalom. Iya, kenapa? Karena saudara membangun fellowship dengan Tuhan dan dengan apa? Sesama orang percaya. Jadi sekalipun dunia boleh bergoncang, bangsa-bangsa bangkit melawan bangsa, peperangan terjadi antara negara-negara, ya. Perang dunia ketiga ada di depan mata kita sekarang ini. Rusia sedang menginvasi Ukraina, dan Amerika udah mulai marah, Jepang mulai marah, Israel mulai marah, Australia juga mulai marah. Kita udah mulai bisa membayangkan saat ini, saudara, perang dunia yang ketiga. Yang kedua, A-nya adalah adaptability, ya. Kesanggupan atau kecakapan menyesuaikan diri. Perubahan itu adalah hukum kehidupan. Kata John Franklin Kennedy, change is the law of life. Charles Darwin, seorang saintis, berkata bahwa bukan makhluk terkuat, makhluk terbesar yang dapat bertahan hidup, tetapi yang mampu beradaptasi. Dinosaurus sudah punah. Kenapa? Karena dia tidak mampu beradaptasi. Walaupun dia dapat disebut sebagai makhluk terkuat dan terbesar, tapi dia sudah punah karena tidak punya kemampuan beradaptasi. Cara mengatasi stres yang efektif adalah dengan mengembangkan sebuah kecakapan, keterampilan, sebuah kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi. Ini era disruptif, era di mana hadirnya sebuah konsep, sebuah sistem, sebuah produk yang baru, sebuah teknologi yang baru itu menggoncangkan semua yang sudah berjalan baik selama ini, yang mapan, yang status quo, yang sudah mentradisi, semuanya dibongkar bangkir. Dan terpaksa harus beradaptasi. Kalau nggak bisa beradaptasi maka gulung tikar. Kalau tidak bisa beradaptasi, dead, punah, tewas. Selesai.
Jadi harus mampu untuk beradaptasi dengan perubahan. Ya, gereja juga ke depan harus punya paradigma ini, ya, untuk mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, mari kita periksa hidup kita di bagian mana dalam diri kita yang perlu diadaptasi. Apakah perlu ada kompetensi baru yang kita perlu kembangkan, strategi baru, cara baru. Ya, itu perlu kita pikirkan. Ya, ini adalah cara kita beradaptasi. Ya, jadi yang penting dulu mentalitas kita siap untuk menerima perubahan ini dan siap berselancar di atas perubahan ini dan siap memikirkan cara yang terbaik, cara yang terbaru, cara yang efektif, bagaimana bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Sebab kalau kita tidak siap beradaptasi dengan perubahan, kata Charles Darwin, akan punah. So we have to choose, change or die. Kita harus memilih hidup atau kita harus memilih change or die, berubah atau mati, ya kan? Jadi kalau kita nggak memilih untuk berubah atau beradaptasi dengan perubahan ini, ya dimulai perubahan mentalitas kita, cara pandang kita, paradigma kita. Kemudian kita bangun kebiasaan-kebiasaan baru, perilaku-perilaku baru, maka kita bisa punah. Mari kita periksa hidup kita, adakah di bagian manakah dari hidup kita yang perlu diadaptasi. Kita perlu kerja keras untuk itu. Ya, mungkin di cara kerja kita yang perlu diadaptasi lagi. Sistem kita yang perlu diubah. Ya, cara kita mengatur, mengelola keuangan dan sebagainya. Kesehatan kita. Ayo, mari kita pikirkan semua itu. Ya, karena dengan kita mengambil tanggung jawab untuk beradaptasi, itu berarti kita mengambil tanggung jawab untuk mengelola berbagai area kehidupan kita yang memerlukan perbaikan, peningkatan, kemajuan di sana sini. Maka kita dapat mengatasi stres. Kalau kita membiarkan masalah itu terus ada di situ, sehingga tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perbaikan. Malah sebaliknya, jadi lebih rusak, lebih buruk, lebih sakit. Ya, sudah pasti. Tekanan itu berasa lebih berat. Ketegangan itu berasa lebih memuncak. Kita jauh dari realitas surgawi, saudara, ya kan? Sulit untuk mengalami yang namanya damai sejahtera di situ. Iya, itulah sebabnya penting kemampuan ini, adaptability, ya. Nah, adaptability ini mesti ditumbuh kembangkan, ya, dengan idea. Nah, ini yang ketiga, idea, faith, ya, idea. Idea adalah gagasan, rencana atau cita-cita. Iya, di bidang apa kita mau beradaptasi? Perubahan yang diperlukan di area yang mana dari hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, pernikahan kita, pelayanan kita, dan seterusnya. Perlu kita tumbuh kembangkan gagasan-gagasan yang efektif. Rencana-rencana yang lebih baik. Untuk perbaikan-perbaikan. Untuk peningkatan-peningkatan. Iya. Setelah kita mengalami balancing jiwa kita, ada harmoni dalam jiwa kita, mulai ada ketenangan dalam jiwa kita, ada semangat baru, kekuatan yang baru yang kita dapat karena fellowship kita dengan Tuhan, juga fellowship kita dengan sesama orang percaya. Kita lalu punya kemampuan adaptability yang mulai bertumbuh. Nah, ini dikembangkan dengan ide-ide yang efektif, yang kreatif. Ketika ada gagasan-gagasan, ada rencana, ada konsep-konsep yang muncul di dalam diri kita, maka kita perlu action, bukan? Perlu ada tindakan-tindakan, ya, sebagai sebuah solusi, sebuah jalan keluar. Tindakan-tindakan untuk mewujudkan gagasan itu, cita-cita itu, harapan, impian gitu. Ya, kita nggak bisa, saudaraku, hanya ada pada sebuah konsep, cita-cita, ya, impian,
ide yang bagus, lalu kita biarkan di atas kertas, kita biarkan di situ. Kita perlu ada actionnya, ada tindakan-tindakan. Ini semua adalah proses adaptability tadi. Jadi adaptability dan idea ini ya mesti selaras, mesti sejalan ya. Ini cara yang efektif untuk kita dapat mengatasi stres. Sebab kalau ya nggak ada solusi buat persoalan keuangan kita misalnya. Setiap tahun ya kita tetap punya persoalan keuangan rumah tangga, keuangan pekerjaan, bisnis, terusnya. Ya sudah pasti kita stresnya nggak selesai-selesai gitu kan. Betul ya? Perlu ada cara gimana solve problem, mengatasi persoalan keuangan itu. Ya kalau kita juga sakit-sakitan terus pada bagian tubuh kita, ada organ tubuh kita yang sakit, cari dong caranya, jalan keluarnya gimana supaya kita bisa pulih, bisa lebih sehat. Ide-ide ini perlu dijalanin, perlu diwujudkan gitu kan, perlu ada kerja di situ. Nah ini cara untuk kita dapat mengatasi stres dalam hidup kita, saudaraku ya kan. Kalau ya misalnya seorang yang sakit terus menerus, ya bisa jadi karena kurang olahraga, ya makan sembarangan, ya kan, ya nggak mematuhi aturan-aturan kesehatan, ya itu yang diperbaiki gitu kan. Ketika itu diperbaiki maka stresnya dapat diatasi gitu, ya gitu caranya ya. Dan yang berikut, T-nya adalah Thanksgiving. Bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi orang yang tahu berterima kasih. Nah ini orang yang selalu punya gratitude. Ya, sikap berterima kasih ini orang yang bahagia, saudaraku ya. Ya, ini attitude yang membuat orang ini bisa mengatasi stres. Ini obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat ya. Hati yang gembira itu akibat dari apa sih? Thanksgiving, mengucap syukur. Dalam hal yang sederhana, hal kecil ya, kita belajar mengucap syukur. Nah itu pasti bahagia saudara. Ya, akan akibatnya nih, yang kelima nih, happy now. Hanya adalah happy now. Berbahagianya sekarang, sukacitanya sekarang gitu. Bukan nanti ya, bukan nanti baru gue happy nanti kalau udah di surga. No, sekarang bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekarang berbahagialah. Orang yang selalu punya Thanksgiving, sikap tahu berterima kasih dalam kehidupan ini. Tahu berterima kasih, ya bukan hanya kepada hal-hal yang baik, ya, tapi juga kepada hal-hal yang buruk. Dia tahu berterima kasih. Ya ini faith, ini iman yang membuat orang bisa berterima kasih dalam segala hal. Ya, ngalamin hal-hal yang buruk dia berterima kasih. Tidak dihormati orang, dia juga bersyukur. Ya. Keuangan kurang juga dia bersyukur. Ya bersyukur dulu saudaraku ya. Kalau ada uang kurang bersyukur. Tapi kemudian setelah itu juga kita perlu evaluasi. Kenapa sih kok aku mengalami masalah keuangan terus menerus? Apakah karena gaya hidupku yang hedonis? Ya kalau ada sale-sale, aku langsung belanjakan. Keluarkan uangku ya. Tengah bulan uangnya sudah habis, nggak ada tabungan lagi, ya karena gaya hidup foya-foya, ya nggak pakai berhitung soal pengeluaran gitu kan. Nah ini mesti diperbaiki, betul kan? Atau kita kikir, nggak suka memberi, ya perpuluhan kita juga nggak mau ngasih, ya persembahan sulung kita juga nggak mau ngasih, saudaraku, nolong orang juga nggak mau, saudaraku, ya maka bisa jadi. Ini hal-hal yang menyebabkan pundi-pundimu tuh berlubang gitu kan. Ya jadi kok gak bisa kelola uang dengan baik gitu loh. Nah ini yang perlu diperbaiki. Kalau ini diperbaiki ya penuh shalom nantinya. Penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Itu artinya apa? Stresnya udah bye-bye gitu, udah pergi gitu ya. Go. Ya. Tapi kalau Anda nggak bisa ngatasin ini dengan baik, ngelola ini soal keuangan dengan bijaksana, ya stresnya tetap ada di situ, saudaraku. Iya kan? Wah, juga ada hukum yang berkata, ya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang memberi daripada apa?
Menerima. Jadi kalau sudah suka nolong orang, memberkati orang, murah hati, suka membantu orang lain tuh Anda bahagia. Ya, ini cara efektif mengatasi stres. Jadi happy now. Di dalam Tuhan, iya kan? Jadi bukan karena kita dapat uang banyak dulu baru bersuka cita, bukan. Sukacita kita bukan di dalam uang. Sukacita kita bukan di dalam kesehatan. Ya, sukacita kita bukan di dalam pertemanan. Sukacita kita di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, kalau kita pusat kehidupan kita ini sudah di dalam Tuhan, Tuhan sebagai sumber dari segalanya, maka saudaraku kemudian yang lain sebagai additional itu, sebagai tambahan itu, membuat saudaraku sukacita kita lengkap. Saudaraku, haleluya, ketika kita bisa mengelola kesehatan kita dengan baik, keuangan kita dengan baik, hubungan dalam keluarga pernikahan kita dengan baik, iya kan? Ya, semua area aspek-aspek kehidupan kita, saudaraku, kita ngurus dengan baik, saudaraku, ya kan. Misalnya sederhananya kita nggak menunda-nunda pekerjaan bisa diselesaikan hari ini, kita kerjakan hari ini, kita selesaikan hari ini, kita nggak tunggu besok, ya nggak stres. Tapi coba ya kan, kita hari ini pekerjaan harusnya diselesaikan hari ini, kita biarkan besok, menumpuk, ya akhirnya apa? Stres. Ya, kita sengaja telat ya, late pergi ke pekerjaan ya, yang harusnya kita berangkat jam 5.30 pagi, tapi ya kita malas nunda-nunda sedikit ya, kita berlambat-lambat sedikit, kita berangkatnya pukul 6.30, kemudian ya kita terjebak kemacetan dan akhirnya kita udah mepet belum sampai ke kantor dan udah pasti kita berhitung bakal telat masuk kantor, ya stres. Jadi sebetulnya ada cara-cara dalam hidup ini di mana kita bisa mengatasi sebetulnya stres dalam hidup ini, ya kan? Ada preventionnya, ada pencegahan supaya kita tidak ngalamin stres, itu bisa. Tapi kalau kita juga udah ngalamin stres, ada caranya untuk kita bisa mengatasi stres itu. Nah, cara hidup yang terbaik ya yang mesti kita bangun untuk mengatasi stres secara efektif dan mengalami realitas surga, ya gunakan formula faith, F-A-I-T-H ya, faith. F-nya adalah apa? Fellowship. Bangun hubunganmu, keintiman persekutuanmu dengan Tuhan, juga dengan sesama, ya. Kemudian A-nya adalah adaptability, mulai bangun kemampuan beradaptasi dengan berbagai perubahan keadaan, kondisi yang sedang terjadi untuk jauh lebih baik, bisa bukan hanya survive tapi bisa lebih baik lagi. Ya, kemudian kembangkan ide-ide, gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, konsep, cara berpikir yang lebih baik lagi, ya, yang berhubungan dengan berbagai aspek masalah yang menyebabkan kita stres. Ya, temukan solusinya. Bagaimana memperbaikinya, bagaimana menumbuhkan, bagaimana meningkatkan sesuatu. Ya, pikirkan cara, dapatkan ide-ide. Dan gaya hidup kita setiap hari adalah terus mengucap syukur dalam segala, thanksgiving, terus bersyukur. Attitude ini membuat kita jadi happy now, jadi orang yang berbahagia. Dan bahagianya bukan nanti, belajar berbahagia hari ini. Ya, hari ini kita mesti temukan alasan untuk berbahagia. Dan berbahagia kita udah pasti di dalam Tuhan sebagai sumber kebahagiaan itu. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Cuma Tuhan, apapun pergumulan hidupmu, ada Tuhan yang akan memperlakukan engkau dengan ajaib. Yes Lord. Percaya pada kasih karunia-Nya, percaya pada kekuatan, percaya pada kemampuannya. Pasti ada jalan keluar bagi hidupmu. Saya mau ajak saudara berdoa. Saudara sedang mengalami stres hari-hari ini. Stres yang berat, sulit itu sudah atasi. Sepertinya gelap, udah gak ada jalan keluar. Hidupmu penuh dengan ketakutan, kecemasan, overthinking. Saya mau berdoa buat saudara saat ini. Mari saudara, angkat tanganmu. Katakan, Tuhan aku stres. Yuk, keterbukaan itu penting saudara. Urabadaba syakaramata karama syokorobo. Ikirimi baba syararalaba. Bapak, aku berdoa buat anak-anakmu, jemaatmu. Saat ini mereka sedang mengalami stres oleh karena berbagai macam kondisi, keadaan, berbagai faktor
yang menyebabkan mereka ini stres. Ada di antara mereka yang sudah gak kuat, sudah gak mampu lagi karena tekanan yang begitu berat. Tuhan Yesus, beri kekuatan baru kepada mereka. Beri jalan keluar buat mereka dalam nama Yesus. Biarlah jiwa mereka disegarkan, dipulihkan, digairahkan. Ada energi ilahi yang masuk lagi ke dalam jiwa mereka, yang mereka mampu lagi bangkit dan melangkah kepada tujuan Tuhan. Oh karabashikara, mereka dapat bekerja secara efektif ya Tuhan. Oh kambakashikara, Jesus. Oh biarlah ketenangan daripada mengalir atas mereka. Oh rata kasinda nama takasondoko. Oh biar mereka dapat perspektif baru, perspektif ilahi. Ikan dadadaba, sehingga mereka punya attitude, sikap yang positif. Mereka melihat segala kemungkinan di dalam Tuhan. Amen. Oh kanda kabasik. Mereka akan melihat jalan keluar dari Tuhan. Mereka akan melihat pertolongan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku berdoa supaya jiwa kami, jiwa jemaat Tuhan baik dan sehat adanya. Oh praise the Lord. Haleluya. Aku berdoa supaya setiap jemaat mulai mengaplikasi formula faith ini Tuhan. Oh yes, fellowship, mereka mulai membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dalam keintiman mereka dengan Tuhan, mereka dapat curhat, mereka dapat terbuka apa adanya dengan Tuhan. Juga mereka dapat berfellowship dengan saudara seiman. Di dalam persekutuan dengan orang percaya, mereka juga bisa terbuka, mereka bisa share pergumulan hidup mereka, stres mereka bisa berbagi itu. Dan aku percaya firman berkata bahwa ketika ada keterbukaan di situ ada pemulihan, ada kesembuhan. Amen. Haleluya. Dan Tuhan beri kemampuan buat anak-anak mulai beradaptasi, adaptability dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi. Supaya ada solusi, ada jalan keluar, ada pertumbuhan, ada perbaikan, ada peningkatan. Tuhan juga berikan ide-ide yang terbaik, ide-ide yang efektif, ide-ide yang berhasil kepada mereka Tuhan, dan mereka punya action untuk menjalankan, mewujudkan itu. Haleluya. Dan tiap hari kami punya gaya hidup bersyukur, thanksgiving, dan kami belajar berbahagia hari ini. Sebab firman berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan bagimu. Haleluya. Kami bersuka cita hari ini oleh karena firman-Mu juga berkata bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, besok urusannya berbeda lagi. Sebab itu hari ini hari di mana kami belajar bersuka cita, happy now. Terima kasih Tuhan Yesus buat formula ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.